Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita masih dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan kita masuk ke bab ke-28, masalah hukum tatayyur. Dan makna tatayyur diambil dari kata-kata tayr yang berarti burung. Dan tradisi orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka seringkali menggantungkan nasibnya pada burung itu. Seperti misalnya mereka menerbangkan burung ke arah tertentu. Misal dia akan pergi ke arah barat dan lawan barat adalah timur misalnya, maka dia coba melepas burung itu. Kalau burung itu dianggap menuju ke arah yang dia akan pergi, misalnya barat tadi, maka dia anggap dia akan selamat. Kemudian kalau burung itu ke arah timur, lawan daripada arah yang dia mau pergi, berarti dia akan celaka. Karena sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Tetapi mereka punya keyakinan seperti itu. Juga contoh yang lain, mereka mencabut bulu-bulu burung, ya, terutama burung merpati. Kemudian mereka mengambil beberapa lembar dan ditulisi tulisan. Yang pertama ditulis di atasnya pergi, yang kedua tidak pergi, yang ketiga kosong. Atau kerja, tidak kerja, kosong. Atau menikah, tidak menikah, lalu yang ketiga kosong misalnya. Diletakkan di satu kotak lalu mereka ambil secara teracak. Mana yang keluar itulah yang dijadikan sebagai patokan. Kalau keluar misalnya instruksi untuk melakukan seperti pergi misalnya, atau menikah atau bekerja, maka berarti dia anggap dia akan selamat, berkah. Dan kalau seandainya itu yang keluar selain daripada itu, dianggap dia akan celaka. Kalau keluar yang kosong, maka dia harus mengulang sampai mendapat salah satu dari dua apa yang sudah dia tulis tadi di atas bulu burung itu. Dan ini diistilahkan dengan tatayyur. Di dalam Islam, teman-teman sekalian, tidak ada istilah menggantungkan nasib pada hewan seperti ini ataupun menggantungkan nasib pada benda secara umum. Dan ini sudah sering kita ingatkan dari awal-awal bahasan kita. Karena bahasan tatayyur bukan bahasan yang baru dalam kitab Tauhid ini. Sudah sering terulang dalam beberapa bab-bab sebelumnya, tapi kita ingatkan saja kembali. Seperti kasus di Indonesia sering dikatakan kalau tangan kanannya gatal, kemudian mau keluar duit, tangan kiri mau dapat duit, gitu kan? Atau matanya kedap-kedip bagian atas, mau gembira, yang di bawah mau sedih. Atau apalah, mungkin kupingnya, mungkin alisnya, mungkin hidungnya, atau mungkin dia kalau lihat burung gagak, ya. Kemudian dia menganggap ada kematian, karena burung gagaknya kebetulan lewat, ya. Atau misalnya dia mendengar suara tokek, kemudian menghitung, ya, dengan kalau yang pertama berarti apa, yang kedua apa, dan seterusnya. Ini semua bagian dari atau seperti mirip dengan masalah tatayyur ini. Jadi tidak ada hubungannya antara suara-suara itu semua atau benda-benda ini dengan nasib kita, ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Ada orang yang hidup di wilayah penuh dengan burung gagak, ya, seperti di daerah Palestina, burung gagaknya banyak sekali, ya. Banyak sekali, dan sudah tidak asing kalau kita setiap hari dengar di pagi kah, di malam, di siang hari, burung gagak, suaranya di mana-mana gitu. Apakah berarti orang semua akan mati? Tidak ada yang hidup lagi di sana? Tentu ajal akan datang, tapi kan ini tidak benar kalau dianggap begitu terdengar suara burung gagak akan meninggal misalnya. Atau apalah yang mirip dengan suara itu, ya. Ada orang menganggap kalau tabrak kucing dia akan kecelakaan. Gak ada hubungannya. Kalau dia sengaja dia dosa, iya. Dia tidak sengaja, gak ada hubungannya sama sekali. Oh, kalau ini dia akan tabrakan juga nanti, maka dia terbawa dengan arus ketakutan, gitu kan. Ini semua tidak boleh. Kalau mobil truk lewat di terowongan harus bunyi klakson. Kalau enggak maka diganggu, ya, atau apalah. Ini semua hal-hal yang tidak boleh dalam syariat. Hiduplah sebagai seorang muslim yang bertauhid kepada Allah, memurnikan hubungan dengan Sang Pencipta Allah, dan jangan dikarang-karang. Akhirnya membuat hidup kita kayak rumit. Sama halnya masuk dalam masalah tatayur, menganggap sial-sial ini.
Ya, nanti juga ada bahasan masalah itu ya. Orang yang menganggap semuanya atau sesuatu bisa mendatangkan kesialan. Ya. Waalaikumsalam. Kata orang lahir di hari tertentu misalnya, atau apalah yang semisal dengan itu. Seperti dianggapnya hari Selasa hari sial, ya. Atau mau pindah rumah di bulan Muharram, nggak boleh karena dianggap itu bulan Muharram namanya haram. Padahal Muharram bulan suci, bulan mulia. Ada bahkan orang tidak mau menikah di bulan Muharram, tidak mau pindah rumah, tidak apa hubungannya? Sama sekali kalau bahkan bulan Muharram itu salah satu dari bulan yang dimuliakan. Bahkan kata Nabi SAW, puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya, dan kita tahu bulan Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, yang disebutkan di dalam surah At-Taubah, ya, surah nomor 9 ya, ayat 36. Bahwasanya ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ya, ini artinya amal-amal saleh dilipat gandakan di situ. Ya, sebagaimana di Ramadan juga dilipat gandakan pahala balasan orang berbuat kebaikan. Allah menyebutkan tentang larangan tatayur ini. Dalil pertama adalah surah Al-A'raf ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi di sini maksud kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala kalau memang mau menguji hambanya, Allah akan uji. Ada hal-hal yang murni cobaan, ya. Ada hal-hal yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dibedakan masalah itu ya. Kalau misalnya kita bangun tidur tiba-tiba sakit tanpa sebab, kita tahu ini nggak ada urusannya, kita waktu mau tidur tidak minum terlalu banyak yang dingin, juga udara terlalu, tapi bangun flu, demam misalnya, murni cobaan dari Allah, nggak ada sebab manusiawi di situ. Tapi kalau ada orang sengaja, gitu kan, sengaja dia tahu orang ini lagi kena penyakit flu, lalu dia datang, kemudian apalah bekas tisu, maaf, membuang ingusnya, dipegang atau dia berjabat tangan, itu secara ilmu medis sebenarnya bisa terkontaminasi atau terjangkit dengan bakteri. Maka ada sebab dan dia tahu, tapi sengaja dia pegang hidungnya misalnya sengaja, maka dia terjangkit penyakit tersebut. Nah ini berarti campur tangan dia sendiri, gitu kan? Ada orang yang tidak sengaja dia jalan ditabrak, kemudian dia harus dirawat di rumah sakit, dia nggak ugal-ugalan, itu umum cobaan dari Allah SWT. Tapi ada orang nggak, memang sengaja dianya sudah tahu jalan licin, sudah tahu gelap, sengaja balap, ya nasib-nasiban tabrakan dia enggak apa-apa. Nah, ini berarti dia mendatangkan masalah buat diri dia sendiri. Maka tentu di sini kalau Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya semua dari Allah ya. Orang yang ugal-ugalan itu dia akhirnya kecelakaan juga dari Allah karena Allah memberikan hukuman sama dia. Atau orang tiba-tiba dapat hukuman atau Allah SWT berikan cobaan juga dari Allah SWT karena Allah ingin meninggikan derajatnya, mengampuni dosanya, ya. Dan yang paling luar biasa cobaan bagi orang beriman adalah jalan pintas dia untuk menghabiskan umurnya dalam ketaatan. Karena orang kalau lagi ada musibah, ada cobaan, tidak ada pikiran untuk berbuat dosa. Kalau dia lagi sakit, lagi demam, temannya ajak ke diskotik, tidak mau pergi, sakit, gitu kan. Jadi memang musibah itu kalau datang apapun bentuknya sebenarnya sedang mengerem orang itu dari kemaksiatan. Dan kalau dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia, Allah akan bantu dia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan hambanya sementara Allah sangat sayang dengan manusia. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan pernah kalian bunuh diri kalian atau menyusahkan diri kalian karena Allah sebenarnya rahim kepada kalian atau sangat mengasihi kalian. Dalam surah Yasin ayat 19 dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apabila jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Artinya ada tadi saya bilang musibah yang Allah datangkan memang sebagai cobaan, ada yang memang dasarnya datang karena dia yang melakukan atau menjadi penyebabnya. Ini disebutkan dalam dalil ini.
Dalam hadis Nabi SAW yang merincikan tentang masalah tatayur, hadis yang pertama riwayat Imam Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tiyarah wala hamma wala safar. Tidak ada adwa, tiarah, hama dan safar. Dan dalam sebuah riwayat Muslim yang lain disebutkan tambahannya wala nau'ah wala gul, dan tidak ada nau, tidak ada juga gul. Kita lihat penjelasan semua kalimat-kalimat ini, kosakata ini. Ada footnote nomor 83 di bawah. Adwa yang paling pertama tadi hadis, la adwa wala tiyarah wala hama wala safar. Tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tidak ada hama, tidak ada safar. Apa itu adwa? Kata beliau, penjelasannya adalah penjangkitan atau penularan penyakit. Maksud sabda Nabi SAW di sini ialah untuk menolak anggapan mereka ketika masih hidup di zaman jahiliyah bahwa penyakit berjangkit atau menular dengan sendirinya tanpa kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Anggapan ini yang ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan keberadaan penjangkitan atau penularannya. Sebab dalam riwayat lain setelah hadis itu disebutkan juga bunyinya adalah wafir minal majzumi kama tafirru minal asad, dan menjauhlah kalian dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa. Ini menunjukkan bahwa penjangkitan dan penularan penyakit dengan sendirinya tidak ada, tapi semuanya atas kehendak dan takdir Allah. Namun sebagai insan muslim, di samping iman kepada takdir tersebut, haruslah berusaha melakukan tindakan preventif sebelum terjadi penularan, sebagaimana usahanya menjauh dari terkaman singa. Inilah hakikat iman kepada takdir ilahi. Ini yang pertama, ya, yang dimaksud dengan adwa. Jadi adwa itu sekali lagi penyakit yang menular tanpa sebab. Ya, jadi memang harus ada sebabnya. Kemudian yang kedua, dalam kosakata tadi, la adwa wala tiarah. Dan tiara kata beliau adalah merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja. Dan sudah kita jelaskan ini sebenarnya saksi bahasan kita masalah tatayur tadi atau tiarah itu. Kemudian yang ketiga hama. Hama ini adalah burung hantu. Orang-orang jahiliyah merasa bernasib sial dengan melihatnya. Apabila ada burung hantu hinggap di atas rumah salah seorang di antara mereka, dia merasa bahwa burung ini membawa berita kematian tentang dirinya sendiri atau salah satu anggota keluarganya. Dan maksud sabda beliau adalah untuk menolak anggapan yang tidak benar ini. Bagi seorang muslim, anggapan seperti ini harus tidak ada. Semua adalah dari Allah dan sudah ditentukan olehnya. Kemudian yang terakhir, yang dari hadis yang pertama ya, dan tidak ada safar. Safar adalah bulan kedua dari tahun Hijriyah. Kan bulan Muharram, bulan Safar ya. Yaitu bulan sesudah Muharram. Orang-orang jahiliyah beranggapan bahwa bulan ini membawa nasib sial atau tidak menguntungkan. Yang demikian dinyatakan tidak ada oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk dalam anggapan seperti ini, merasa bahwa hari Rabu mendatangkan sial dan lain-lain. Hal ini termasuk jenis tiarah, dilarang dalam Islam. Ya, jadi ini termasuk bagian daripada safar. Jadi di Indonesia sering ada begitu ya. Ini pekan pertama safar, maka harus kerjakan begini, kalau tidak akan sial begini dan begitu. Ya. Itu semua tidak pernah ada. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada kesialan di bulan safar itu. Kemudian hadis yang setelahnya tadi ada tambahan dua, wala nau'ah wala gul. Ya. Yang dimaksud dengan nau' adalah bintang. Arti asalnya adalah tenggelam atau terbitnya satu bintang. Orang-orang jahiliyah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang ini atau bintang itu. Maka Islam datang mengikis anggapan seperti ini, bahwa tidak ada hujan turun karena suatu bintang tertentu. Tapi semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gul yang terakhir ya, adalah hantu atau genderuwo. Ya. Atau apalah yang dianggap kuntilanak, tuyul, salah satu makhluk jenis jin. Mereka beranggapan bahwa hantu ini dengan perubahan bentuk maupun warnanya dapat menyesatkan seseorang dan mencelakakannya.
Sedang maksud sabda Nabi SAW di sini bukanlah tidak mengakui keberadaan makhluk seperti ini, tetapi menolak anggapan mereka yang tidak baik tersebut yang akibatnya takut kepada selain Allah serta tidak bertawakal kepadanya. Inilah yang ditolak oleh beliau. Untuk itu hadis lain beliau bersabda, "Idza tagawwalat lakumul ghilan fabadiru bil adzan." Apabila hantu bereaksi menakut-nakutimu, maka serukanlah azan. Artinya tolaklah kejahatannya dengan berzikir dan menyebut Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad, namun Syekh Albani mendhaifkannya, tapi umumnya ulama menyebutkan tentang hadis ini. Kemudian kita lanjutkan lagi dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi tadi itu sampai makna gul, ya, atau wala nau wala gul. Tidak ada nau, bergantung pada bintang-bintang seperti menganggap seperti yang kita jelaskan pertemuan sebelumnya. Ya, Sagittarius, Taurus, segala macam, lalu kemudian dia lihat bintang-bintang ini, lalu dia mengundi nasibnya dengan bintang-bintang ini, lalu dihubungkan dengan tanggal atau hari lahir dia. Sementara gul tadi sudah panjang lebar dijelaskan juga di sini adalah beranggapan adanya di setiap rumah itu pasti ada gundurwo, ada penjaganya yang begini dan begitu misalnya. Atau selalu beranggapan, kalau di Indonesia mungkin sering pocong keluar dari kuburan, kuburannya bisa terbuka, datang ketuk-ketuk rumah minta makanan, ya. Atau apalah yang semisalnya, ya. Ini semua tidak benar. Kalau memang benar, pastilah orang-orang tua kita yang sudah meninggal datang semua minta, ya. Tapi pernah ada yang kedatangan di sini di rumahnya? Itu kan cuma ketakutan-ketakutan yang dibuat, ya. Makanya Nabi SAW melarang itu. Kita meyakini ada syaitan, tapi mereka lemah, mereka tidak seperti apa yang digambarkan. Biasanya orang besar-besarkan. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang membaca Bismillah pada saat mau makan atau beraktivitas, maka syaitan di sebelahnya mengecil seperti lalat. Jadi sangat kecil sebenarnya. Kalau seperti lalat bisa disentil. Tapi orang kadang-kadang dia yang besar-besarkan syaitan itu. Dia sendiri yang takut-takuti dirinya sampai makin merinding, sampai makin ketakutan, sampai nggak berani kamar mandi sendirian. Yang lebih aneh lagi kalau laki-laki ini, ya. Kayaknya butuh disunat 2 kali, ya. Karena aneh, akhirnya tidak mau ke belakang rumah. Kadang-kadang ada suami yang suruh istrinya bukain pintu kalau ada yang ketuk malam-malam karena ketakutan. Ini kan aneh sekali, ya. Bukannya dia yang melindungi, malah dia yang minta dilindungi. Ya, ini memalukan, ya. Mestinya dia yang bisa membela keluarganya, malah terbalik. Ini semua karena kesalahan-kesalahan yang terjadi. Suka nonton film horor yang menakut-nakutkan, ya, dengan alasan seru, bagus, apalah segala macam. Itu bohong semuanya. Ya, digambarkanlah setan-setan yang matanya belalak, darahnya keluar, segala macam, bisa jalan, mengisap darah, Dracula. Gak pernah ada ini semua. Ini kebohongan yang dikarang-karang, gitu kan. Makanya Nabi SAW menepis, dan subhanallah, orang yang meyakini sabda Nabi SAW ini hidupnya tenang. Dan dia tahu itu semua hanya rekayasa saja. Nggak ada kebenarannya. Ya, kalau ada kebenarannya pasti akan kelihatan. Maka itu selalu saja adanya di film-film yang dibuat, adanya di video game dan segalanya yang memang tujuannya orang untuk apa ya? Sesuatu yang membuat manusia penasaran itu lebih cepat terjual. Ya. Kayak tadi dia jualnya, karena mereka tujuannya komersial. Baik itu karena takut, karena suka, karena syahwat, itu cepat terjual. Maka dijuallah itu, rasa takutnya orang gitu ya. Seperti itulah. Tapi ini berbahaya, ini bisa merusak akidah seorang muslim. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim, meriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'al? Qala al-kalimatu at-tayyibah. Tidak ada adwa dan tidak ada tiarah. Dan adwa sudah kita jelaskan tadi di poin yang pertama, penjangkitan penyakit tanpa sebab. Ya. Jadi ada orang tersebar penyakit di satu tempat, lalu kita tidak pernah ke situ, tidak interaksi. Gak ada sesuatu yang memicu kita bisa. Terus tiba-tiba mau tersebar tanpa sebab, itu nggak mungkin. Itu sabda Nabi SAW. Kemudian tiara sudah kita jelaskan, saksi bahasan kita bertatayur, menggantungkan nasib pada burung atau benda. Kata Nabi SAW, tapi aku kagum dan suka dengan al-fa'al atau optimis. Para sahabat bertanya, apa itu fa'al? Beliau menjawab, yaitu kalimat tayyibah, kata-kata yang baik. Abu Dawud meriwayatkan kata baik maksudnya khairan insyaAllah.
baik mudah-mudahan. Selalu kita berdoa kepada Allah SWT. Ini ada berita nih, khairan insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan baik. Selalu sangka baik dengan Allah SWT. Ya. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, tiara disebut-sebut di hadapan Rasulullah SAW. Maka beliau pun bersabda, yang paling baik adalah fa'al. Dan tiara tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkannya, maka hendaklah ia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadfa'us sayyiati illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Abu Daud meriwayatkan pula hadis marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk, wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Tiara adalah syirik, tiara adalah syirik, maksudnya menggantungkan nasib sama burung atau benda-benda tadi, menganggap adanya sial-sial. Dan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal itu. Syaitan bisa bisikan, tetapi Allah atau hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dan dinyatakan sahih, dan kalimat terakhir tersebut dijadikannya sebagai ucapan dari Ibnu Mas'ud. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis dari Ibnu Amr bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengurungkan hajatnya, kepentingannya karena tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah tebusannya kalau orang sudah terlanjur melakukan itu? Saya ulangi lagi hadisnya. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Amir bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengurungkan hajatnya, kepentingannya karena tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah sebagai tebusannya? Beliau menjawab, supaya dia atau segera dia mengucapkan, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, tidak ada kesialan kecuali kesialan darimu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Jadi ini kalimat yang kita ucapkan kalau kita tidak mau terjerumus dalam tatayyur tadi. Karena syaitan bisikin itu. Itu kan karena begini, itu kan karena begitu, dan seterusnya ya. Andainya kau tidak keluar tadi, tidak begini dan tidak begitu. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Maka untuk menghilangkan itu dia mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuk. Tidak ada kebaikan ya Allah kecuali kebaikanmu, wala tayra illa tayruk, dan tidak ada ya, kesialan kecuali kesialanmu, wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Sabda Nabi SAW dari hadis Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhu majma'in, innamat tiyaratu ma'amdaka aw raddak. Sesungguhnya tiara itu ialah menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niat dari keperluanmu. Kandungan bab ini, yang pertama tafsir kedua ayat tersebut di atas. Ya. Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa tatayyur termasuk perbuatan jahiliyah dan syirik. Karena segala sesuatu termasuk nasib sial, merupakan takdir dari Allah dan menunjukkan bahwa kesialan terjadi karena perbuatan maksiat kepada Allah. Ya. Jadi kalaupun ada sesuatu yang terjadi murni cobaan dari Allah, tiba-tiba tabrakan, tiba-tiba itu adalah cobaan dari Allah. Tapi kalau dia penyebabnya memang dia ugal-ugalan, berarti memang dia penyebabnya. Seperti itulah memahaminya sederhana. Yang kedua, dinyatakan bahwa tidak ada adwa, penularan penyakit tanpa sebab. Yang ketiga, dinyatakan bahwa tidak ada tiarah, menggantungkan nasib pada burung atau menganggap sial dengan burung tersebut. Yang keempat, dinyatakan tidak ada hama, dan hama tadi adalah burung hantu yang dianggap bisa membawa kematian. Kemudian yang kelima, serta tidak ada safar atau kesialan di bulan safar. Ya. Sebagaimana juga saya bilang tadi, ada orang yang menganggap bulan Muharram, ada yang menganggap bulan-bulan, tergantung dianggap itu adalah bulan-bulan yang sial. Tentu ada waktu dan tempat lebih baik daripada yang lain, itu ada. Ya, seperti hari Jumat lebih baik daripada hari-hari lain. Ya, Ramadan lebih baik daripada bulan-bulan lain. Mekah, Madinah, Palestina lebih baik daripada bumi atau tanah-tanah yang lain, gitu kan? Para nabi-nabi lebih baik daripada manusia biasa, dan seterusnya. Orang tua lebih baik daripada anak-anak. Itu memang kuasa Allah, artinya kedudukannya, ya. Itu kuasa Allah SWT. Yang keenam, fa'al
tidak termasuk yang ditolak dan dilarang oleh Rasulullah SAW, bahkan dianjurkan. Artinya kalimat positif. Ya, kalimat positif. Jadi daripada kita mengatakan kayaknya saya sudah bisa sembuh, enggak, kita katakan insya Allah saya sembuh. Ya, jadi kalimat buruk, semuanya kalimat negatif hilangkan dalam kamus pikiran kita, semuanya. Tapi yang kita lakukan adalah al-fa'al, kalimat-kalimat yang baik. Ya, kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang ketujuh, pengertian fa'al sudah kita jelaskan, semua kalimat yang positif. Khairan insya Allah, semoga jadi baik. Ya, semoga saya lekas sembuh. Saya insya Allah pasti disembuhkan oleh Allah. Saya pasti akan keluar dari permasalahan ini. Saya pasti akan punya anak. Saya pasti akan menikah. Ya, saya akan pasti masuk surga dengan amal soleh ini. Kita optimis. Ya. Yang kedelapan, apabila terjadi tiara atau tatayur dalam hati seseorang, tetapi dia tidak menginginkannya, maka hal itu tidak apa-apa hukumnya. Bahkan Allah menghapuskannya dengan tawakal. Yang kesembilan, doa yang harus dibaca oleh orang yang menjumpai hal tersebut. Jadi sudah disebutkan tadi doanya ya. Doa di halaman yang sama di bagian atas ini, Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali dari sisimu. Wala thaira illa thairuk. Dan tidak ada juga kesialan kecuali memang dasarnya engkau takdirkan itu. Wala ilaha ghairu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Kemudian yang ke-10 ditegaskan bahwa tiara adalah syirik. Ya. Artinya dosa yang berbahaya bagi dia. Ya. Karena induk dosa besar adalah syirik. Sebagaimana surah An-Nisa menjelaskan masalah itu. Yang ke-11 yang terakhir, pengertian tiara yang tercelah dan terlarang. Dan sudah kita jelaskan tadi, contoh-contohnya masalah burung diterbangkan, buruhnya dicabut dan seterusnya. Dan berbagai macam contoh yang menyerupai itu. Ya. Jadi ini bab kita ke-28. Kalau ada yang punya pertanyaan berhubungan dengan ini silahkan ditulis tentunya. Insya Allah kita akan jawab setelah membahas bab yang selanjutnya ya. Karena kita akan membaca sampai insya Allah bab 30. Bab ke-29 masalah ilmu nujum atau astrologi ya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Qatadah mengatakan, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalath, zinatan lis-sama' wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalika akhta'a wa adha'a nasibah wa kallafa ma la ilma lahu bih. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hikmah. Pertama, sebagai hiasan langit. Yang kedua, sebagai alat pelempar syaitan. Dan yang ketiga, sebagai tanda-tanda untuk menunjuk atau arah, ya, menunjukkan arah dan sebagainya. Karena itu barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut, maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya, serta membebani dirinya dengan hal yang di luar batas pengetahuannya. Ini tentu hadis menjelaskan tentang fungsi daripada bintang. Kalau kita lihat, selama ini mungkin kebanyakan orang hanya berpikir bintang itu kemungkinan hanya perhiasan saja, ya, atau memang planet-planet atau bintang-bintang yang ada di langit. Maka disebutkan dalam hadis ini kalau ada 3, ya, perhiasan untuk langit, makanya setiap kali kita lihat ke atas indah terlihatnya. Kemudian alat pelempar syaitan, dan ini sudah sering kita sebutkan hadisnya dari awal-awal pertemuan. Kalau meteor yang jatuh itu adalah serpihan bintang yang dilemparkan oleh malaikat atau dipanahkan kepada syaitan-syaitan. Dan juga yang ketiga sebagai tanda petunjuk, dan sampai hari ini tentu di tengah lautan bintang-bintang masih dilakukan atau digunakan sebagai petunjuk jalan. Dan kata Nabi SAW, barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut, maka pastilah dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya, serta membebani diri dengan hal di luar batas pengetahuannya. Sebagian ulama hadis mengatakan kalau dia jadikan bintang sebagai Tuhan misalnya, atau dia mengundi nasibnya dengan bintang-bintang tersebut, sebagaimana sudah kita jelaskan. Kalau ada orang yang menganggap tadi ya, yang sudah semestinya kita ubah itu, yang meyakini tentang fungsi-fungsi bintang dengan nama-namanya, ya, yang berpengaruh pada nasib dia. Ya, jadi kalau bulan ini orang bintang Taurus, bintang Sagittarius, nasibnya apa nih? Ya, warna kesukaannya, makanan kesukaannya, jodohnya lah, segala macam. Ini semua tidak benar. Sebagaimana juga orang-orang non-muslim banyak yang
mengakui lambang-lambang sio-sio ya dari orang-orang Chinese ya, sio ini sio itu, lalu dihubungkan dengan nasibnya dia ya. Sehingga selalu digambarkan kalau naga itu adalah yang kuat dan seterusnya ya. Ini semua tidak ada dalam Islam. Pada di zaman Nabi SAW ada, bisa saja Nabi suruh itu buat. Kenapa di Madinah pada saat Nabi SAW meninggal disebutkan dalam banyak riwayat, ditemukan rumah-rumah masyarakat polos, nggak ada apa-apa, gitu kan? Tidak ada ukiran-ukiran, tidak ada ornamen-ornamen. Padahal zaman itu zaman peradaban, ada Romawi, ada Persia, bisa berbagi, ya, bisa sebenarnya belajar. Atau bisa Nabi SAW ajarkan wahyu turun dari langit. Lukis-lukis rumah kalian seperti ini, misalnya bentuklah seperti ini, tapi tidak pernah sama sekali. Dan subhanallah setiap kali kita datangin wilayah-wilayah yang dulunya wilayah kafir, lalu kemudian dikuasai oleh Islam, kita temukan orang Islam tidak terpengaruh dengan apa yang mereka tinggalkan. Ya. Kemarin waktu kami mampir di Jordan, banyak sekali di situ peninggalan di kota Amman, itu peninggalan dari Romawi dulu, masa kejayaan Romawi, tempat-tempat acara-acara mereka, benteng-benteng mereka segala macam. Setelah Islam berkuasa, nggak pernah sama sekali dianggap itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi peninggalan-peninggalan dianggap Tuhan-Tuhan mereka. Kebanyakan malah dihancurkan supaya memang tidak ada lagi sesembahan yang disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau tentang mempelajari letak-letak peredaran bulan, Qatada menyatakan makruh. Ya. Sedang Ibnu Uyainah tidak membolehkan. Demikian disebutkan oleh Harb dari mereka. Tentang Imam Ahmad dan Ishaq membolehkan hal tersebut. Abu Musa menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah, mudminu khamrin musaddiqun bis-sihr wa qati'ur rahim." Ada 3 jenis manusia yang tidak akan masuk surga, yaitu pecandu minuman keras atau khamar, orang yang mempercayai sihir, dan orang yang memutuskan silaturahim. Jadi maksud di sini adalah orang yang percaya sihir. Kata beliau ada footnote itu menjelaskan potongan kalimat hadis, mempercayai sihir di bawah footnote nomor 86, mempercayai sihir yang diantara macamnya adalah ilmu nujum atau astrologi. Sebagaimana telah dinyatakan dalam sebuah hadis, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka sungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Ini sudah dijelaskan waktu di bab 25 sebelum ini. Kandungan bab ini, yang pertama hikmah penciptaan bintang-bintang. Ada 3 tadi tujuannya. Untuk apa? Habis makan siang lupa. Ingatannya jadi berkurang. Padahal hari ini dapat coto Makassar itu. Biasanya tambah kuat hafalan. Karena apa? Perhiasan langit. Ya. Terus melempar syaitan. Petunjuk jalan. Ibu-ibu lebih encer rupanya. Jangan tersinggung. Saya pasti belas sama jenis saya. Baiklah. Itu hikmah daripada penciptaan bintang-bintang. Yang kedua, bantahan terhadap orang yang berpendapat selain itu. Kalau ada yang mengatakan fungsi bintang selain itu, setiap muslim membantahnya karena ini wahyu menyampaikan masalah itu. Tidak ditemukan fungsi selain daripada itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ada perbedaan pendapat di antara para ulama dan masalah mempelajari letak-letak peredaran bulan, ya. Penentuan tanggal, bulan, itu mungkin, ya. Itu masih umum, ya. Tapi kalau dianggap bahwasanya dia punya fungsi-fungsi selain daripada apa yang disebutkan dalam hadis tadi, maka itu dianggap kesalahan karena Nabi SAW yang menyatakan itu adalah kesalahan. Yang keempat, ancaman bagi orang yang mempercayai sesuatu sihir yang diantara jenisnya adalah ilmu nujum atau astrologi, walaupun dia mengetahui akan kebatilannya. Ya. Artinya memang akhirnya dia terpaksa tebak-tebak dan menghafallah nama-nama bintang-bintang itu, kemudian dihubungkanlah dengan keyakinan orang Yunani dulu. Ya. Akhirnya sampailah pada tingkat peramalan dari bintang-bintang tersebut. Ya, kalau bintang ini muncul akan begini dan begitu. Bab ke-30, dan ini penutupan kita dalam 3 bahasan ini dulu. Kita buka pertanyaan setelah ini. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
dan kamu membalas rezeki yang telah dikaruniai Allah kepadamu dengan mendustakan Allah. Abu Malik Al-Ash'ari menuturkan tentang makna Al-Waqi' 82 ini, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah, la yatrukunahunna, al-fakhru bil ahsab, wat-ta'nu fil ansab, wal istisqa'u bin nujum, wan niyahatu alal mayyit, wa qala an-na'iha idha lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab." 4 perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh mereka, membanggakan kebesaran leluhur, mencelah keturunan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, dan meratapi orang mati. Lalu beliau bersabda, wanita yang meratapi orang mati apabila belum bertaubat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel dari penyakit kudis. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini tentu menjelaskan tentang 4 hal yang harusnya dijauhi, tapi Nabi SAW memastikan di umatnya masih ada saja yang melakukan. Yang pertama adalah dikatakan membanggakan kebesaran leluhur. Selalu yang dibanggakan ayahnya, ibunya, kakeknya, sukunya, ya, kotanya. Dia apa gitu? Apa yang sudah dia lakukan? Makanya dalam pepatah bahasa Arab dikatakan laisal fata man yaqulu kana abi kadza wa kadza. Bukan seorang anak muda yang cerdas yang berkata dulu ayahku begini dan begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha ana dza. Tapi seseorang anak muda yang cerdas yang mengatakan ini loh saya. Ini inovasi saya, ini saya tampil. Jadi bukan selalu bangga dengan leluhurnya. Ya. Kalau orang tua kita alim, kita harus lebih alim daripada beliau. Gitu kan? Harus lebih bisa. Dan hati-hati, jangan pernah berbangga dengan orang yang lebih buruk dari kita. Selalu lihat orang yang lebih berhasil, supaya minimal kita dekat dengan dia atau bahkan bisa mengalahkan dia. Kalau kita sholatnya misalnya, satu hari masih 2 waktu sholat. Misal duhur sama asar, yang lain kita nggak sholat misalnya. Ini contoh saja. Maka kita harus melihat supaya kita terdongkrak mau sholat kepada orang yang kerjakan 5 waktu sholat. Tapi ada orang enggak. Kenapa enggak sholat akhi? Kenapa enggak sholat ukhti? Saya masih mending Ustaz. Saya sholat duhur asar. Itu teman saya enggak sholat sama sekali. Jadi yang jadikan contoh orang yang lebih buruk. Maka dia anggap dirinya sudah berprestasi. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa maju. Gitu kan? Kenapa kamu tidak ranking 1? Saya masih mending, di kelas saya ada yang tidak naik kelas. Enggak, jangan itu jadi contoh, karena mereka bukan layak jadi contoh kan gitu. Kenapa kamu tidak dapat fasilitas di kantor? Ya semua teman-teman saya juga begitu. Ya itu mereka. Masa kalau mereka tidak prestasi kita juga ikut-ikutan? Kan tidak usah begitu ya. Nah kenapa mayoritas, kenapa Bapak Ibu sekalian orang kalau di kelas pasti ada yang menonjol. Dan ada juga yang tidak menonjol. Yang menonjol itu kita temukan karena dia selalu mau menampilkan dirinya. Dia nggak mau ikut-ikutan sama orang. Berbeda sendiri. Dia coba berusaha cari yang terbaik. Pasti dia berhasil. Ada saja orang yang tidak suka, wajar itu. Kita berhasil, ada orang tidak suka. Kita tidak berhasil, ada orang tidak suka. Nggak usah peduli dengan suka atau tidaknya orang lain. Yang penting kita dalam keadaan benar. Itu yang penting. Kalau kita dalam keadaan salah, itu baru masalah ya. Tapi kalau kita benar, ada orang tidak suka. Berarti orang yang suka dengan kebenaran adalah orang yang benar. Orang yang tidak suka dengan kebenaran berarti dia salah. Kan otomatis itu. Rasulullah SAW walaupun utusan Allah dan jelas-jelas ya penutup para nabi, pemimpin anak Adam, segala macam fasilitas Nabi SAW disebutkan, masih ada orang yang benci sama beliau. Masih ada orang yang tidak suka. Nah kata ulama berarti orang yang membenci Nabi SAW karena Nabi benar adalah orang buruk. Seperti orang-orang munafik, orang kafir ya, yang tidak mau menerima ajaran Nabi SAW, seperti itulah. Nah ini ditarik dalam semua ini kehidupan seorang muslim. Kemudian yang kedua, mencela keturunan. Ya. Baik dia mencela keturunannya dia langsung, ya. Kenapa anak saya ini hitam? Kenapa rambutnya keriting? Kenapa begini? Ya. Padahal sebenarnya saya sama istri, atau bapak ibu sama suaminya, sama pasangannya istrinya, kita kan cuma tahu melakukan biologis. Apa andil kita di anak itu? Tidak ada andil kita sama sekali.
Si laki-laki tetesin sperma, si perempuan punya sel telur, lalu kemudian ketemulah. Nanti bagaimana prosesnya, nanti dia laki-laki atau perempuan, seberapa tebal alisnya, warna kulitnya, rambutnya, bukan urusan kita. Yang membuat kita punya status sebagai orang tua, Sang Pencipta. Lahir anak itu, kamu orang tuanya. Anak ini tahu, ini ibu, ini ayahmu. Terjadilah sebuah sistem. Gak ada andil kita di situ. Sama sekali gak ada andil. Tapi orang subhanallah kadang-kadang tidak mengerti. Seakan-akan dia yang melakukan itu. Jadi dia akhirnya, oh ini lihat nih, anak saya gagah nih. Loh Allah yang kasih kok. Cantik gagah bukan punya kita kok. Ya. Penisbatan nama saja. Allah yang membuat ada variabel hukum di situ. Kalau Allah kasih, alhamdulillah. Gitu. Dalam keadaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itulah. Nah, tapi ada orang mencela keturunannya sendiri. Ada juga orang, ini masuk dalam semua hal ya. Keturunan artinya anak cucu. Mungkin karena anak-anaknya masih belum mendapat prestasi sekolah, maka dihina. Ya, jadi mencela. Ini keliru. Kita harusnya motivasi dia untuk menjadi orang yang berprestasi, itu maksudnya. Ada juga orang yang mencela keturunan, maksudnya adalah mencela keturunan orang secara umum. Bukan cuma dia, tapi keturunan orang lain, gitu kan. Itu anak kamu ya, kok jelek sekali. Ya, dia hina anaknya orang lain. Ya. Tetap itu juga ciptaan Allah, bukan dia yang buat itu. Ya. Kalau kita buat kue keasinan, tangan kita yang buat adonannya, kita yang tahu bumbunya, kadarnya. Keasinan wajar orang bilang, ini kok asin, kurang enak, wajar. Kalau anak nggak mungkin, nggak ada andil kita di situ. Kemudian yang ketiga, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Ya. Oh ini hujan karena ini, ya seperti itulah. Dan ini sudah pernah kita jelaskan juga riwayatnya ya. Ini nanti ada hadisnya setelah ini, kita bahas insya Allah nanti. Nanti masalah bintang-bintang turun hujan ini kita bahas hadis setelahnya di halaman 110 nanti. Kemudian yang keempat, ya, meratapi mayit. Meratapi mayit maksudnya memukul-mukul badan, merobek baju, cakar-cakar muka, narik-narik rambut, ucapin kata-kata buruk, ya. Itu semua namanya meratapi. Ya, kalau orang cuma sekedar meneteskan air mata karena sedih, nggak ada masalah. Makanya Nabi SAW waktu meninggal Ibrahim anaknya, beliau ditetesin air mata. Gitu kan? Beliau tetesin air mata. Waktu air matanya sudah netes, para sahabat bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, Anda juga menangis? Kata Nabi SAW, iya, ini rahmat Allah yang Allah masukkan ke dalam hati orang beriman. Ya. Tapi cuma begitu, sekitar begitu. Lalu Nabi SAW menghadap ke anaknya Ibrahim yang beliau sedang tangisi. Beliau mengatakan, wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sedih berpisah denganmu. Tetapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang membuat Tuhan kami ridho. Ya, kecuali yang membuat Tuhan kami ridho. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu ajma'in, dia berkata Rasulullah SAW telah mengimami kami dalam solat subuh di Hudaybiyah setelah semalaman hujan turun. Ketika usai solat, beliau menghadap kepada orang-orang lantas bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Wa amma man qala mutirna bi naw'in kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun bersabda, dia berfirman, di pagi hari ada di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Adapun orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita berkat karunia dan rahmat Allah, dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Sedangkan orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Berarti kan jelas tidak boleh kita menggantungkan atau menyebutkan hujan turun karena bintang ini atau bintang itu. Ya. Imam Bukhari Muslim juga meriwayatkan hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang semakna, yang maknanya antara lain disebutkan demikian. Qala ba'duhum laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza fa anzalallahu hadhil ayah fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila qawlihi wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ada di antara mereka yang berkata, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu
Sehingga Allah menurunkan firman-Nya, maka aku bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang dan seterusnya. Sampai firman-Nya, dan kamu membalas rezeki yang telah dikaruniai Allah kepadamu dengan mengatakan perkataan yang tidak benar. Surah Al-Waqi'ah ayat 75 sampai 82. Ya. Jadi jelas sekali di sini kita tidak boleh menggantungkan nasib kepada bintang-bintang, dan kita sudah tahu fungsi bintang hanya 3 tadi. Ya, untuk apa? Hiasan, langit, melempar syaitan, dan petunjuk arah. Ya. Kandungan bab ini, yang pertama tafsir ayat surah Al-Waqi'ah. Ya, dan sudah jelaskan tadi, Al-Waqi'ah yang berbunyi, Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Dan aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang-bintang tersebut, sampai firman Allah, Taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian ya, membalas rezeki yang telah dikaruniai Allah kepada kalian dengan mengatakan perkataan yang tidak benar. Yang kedua, disebutkan 4 perkara yang termasuk perkara atau perbuatan jahiliyah. Sudah kita sebutkan tadi perkara jahiliyah ada 4 itu ya. Apa saja? Ya, membanggakan leluhur, mencela keturunan, terus ya, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Ini saksi bahasan kita. Kemudian meratapi orang mati. Yang ketiga, dinyatakan bahwa di antara perkara-perkara tersebut ada yang disebut sebagai kufur, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Yang keempat, kufur ada yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Artinya ada perbuatan kufur ya, nilainya itu nilai kufur, tapi tidak sampai membawa keluar dari Islam. Contoh misalnya perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar menyatakan kufrun duna kufur. Jadi misal hukum Allah, ya, kisos misalnya, dipotong tangan pencuri. Bagaimana hukumnya orang yang tidak menerapkan ini? Sementara ini hukum Allah, dan Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir. Apakah kita langsung vonis kafir keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Kata para ulama, diambil dari perkataan Ibnu Umar, ini adalah kufrun duna kufur. Perbuatan kadar dosanya itu berat seperti kadar dosanya kekufuran, tapi dia belum keluar dari Islam. Dia belum keluar dari Islam, ya. Ini juga pun dibatasi oleh para ulama dengan kalau kondisi orang tersebut masih jahil, belum faham, dia juga atau dia berada di sebuah wilayah yang sulit untuk dia terapkan hukum Islam. Tapi kalau seseorang memang terbukakan untuknya seluruh fasilitas dan dia bisa terapkan semua hukum Islam dan dia tidak terapkan, ini berbeda. Ya, ini malah kalau apalagi dia mengolok-olok, dia mengistihza ya, mengolok-olok hukum-hukum Allah itu, ini bahaya, bisa sampai tingkat kekufuran yang sebenarnya. Ya, seperti itulah. Jadi ini rincian daripada penyampaian tadi. Yang kelima, di antara dalilnya firman Allah SWT yang disabdakan oleh Nabi SAW, di pagi hari ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir, disebabkan turunnya nikmat hujan. Ya. Artinya maksud daripada hadis tadi yang Nabi SAW bilang di Hudaybiyah, ada di antara umatku, ada di antara hamba-hambaku yang beriman padaku pada pagi ini dan kufur kepada bintang, dan ada yang beriman pada bintang tapi kufur kepadaku. Lalu para sahabat mengatakan, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah mengatakan siapa yang mengatakan hujan turun karena Allah, maka dia beriman padaku dan kafir kepada bintang. Dan siapa yang mengatakan hujan turun karena bintang, dia beriman kepada bintang dan kufur kepadaku. Makna kufur kepadaku di sini, kalau misalnya ada orang tidak sengaja bilang, oh hujan tadi malam karena memang bintang-bintangnya begini dan begitu. Dia sampai pada kadar perbuatan dosa yang besar mendekati hukum kekufuran, tapi dia belum kufur. Kecuali kalau dia menyatakan memang hujan ini tidak ada hubungannya sama Allah, justru bintang yang turunkan. Murni perkataan begitu bisa kufur. Tapi kalau dia hanya sekedar ngomong saja, tapi dia yakin Allah SWT ada, maka ini bisa sampai pada tingkat seperti yang disebutkan tadi. Yang keenam, perlu difahami makna iman dalam kasus tersebut, ya, supaya tidak salah faham. Yang ketujuh, dan perlu difahami pula makna kufur dalam kasus tersebut. Yang kedelapan, di antara pengertian kufur adalah ucapan salah seorang dari mereka, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Ya. Kemudian yang kesembilan, metode pengajaran kepada orang yang tidak mengerti masalah dengan
mengajukan pertanyaan. Sebagai contoh, sabda Rasulullah SAW, tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Jadi boleh kita bertanya begitu. Sudah tahu enggak sholat itu bagaimana? Jangan langsung kita vonis orang, gitu kan? Coba kita tanya gitu. Atau mungkin kalau kita lagi sholat, kalau dari masjid, lalu kemudian kita langsung mengatakan misalnya, kenapa kamu tidak sholat? Ya, misal. Tanpa kita tahu ini muslim atau bukan. Saya pernah diadakan satu acara shooting gitu sama Trans TV waktu itu. Kemudian ada kameramen 2 orang. Azan, mereka datang ke rumah saya bilang azan kita sholat, ikut semuanya ke masjid. Rupanya yang satu, ada 3 orang, yang 2 sholat, yang 1 enggak gitu. Maka saya tidak bertanya waktu itu, saya cuma bilang, kenapa orang ini enggak sholat ya? Sepanjang jalan saya nasihatin dia. Kenapa enggak sholat akhi itu gini? Dia diam saja orang itu. Setelah pas mau pulang gitu, karena yang 2 ini tidak bersamaan dengan saya, justru yang 1 ini yang bersamaan. Saya lihat malah dia pada saat lagi sholat, dia sibuk shooting dari sebelah. Dia nggak ikut sholat, dia nasehatin. Subhanallah, setelah selesai habis asar, pas mereka mau pulang, yang 2 orang yang muslim ini dekati saya, dia mengatakan, Ustaz maaf kami lupa bilang, itu kameraman yang 1 Nasrani. Kalau kita buru-buru coba nilai orang ya. Tapi saya niatnya baik menasihatin, mungkin saya pikir muslim, karena saya pikir ini muslim semua. Apalagi shooting urusan ceramah gitu kan. Dia pun tidak bantah orang itu, dia diam saja gitu. Mudah-mudahan jadi penyebab hidayahnya lah. Jadi perlu kita bertanya pertanyaan yang memastikan keadaan, baru kita berbicara ya. Oh ini orang tidak pakai jilbab nih, berdosa nanti. Pakai jilbab itu wajib, mungkin Nasrani ya. Kita nggak tahu, agamanya nggak bilang wajib gitu kan. Kan kita tidak tahu kan, dan banyak hal. Yang ke-10, ancaman bagi wanita yang meratapi orang mati. Kenapa wanita di sini? Karena memang umumnya laki-laki tidak meratap. Laki-laki itu kalau menangis malu dia, ya. Kadang-kadang kalau laki-laki menangis itu ditahan, jarang mengeluarkan suara. Mereka kebanyakan kalau menangis itu malah sebenarnya ditahan, atau mungkin dia mengekang kesedihannya. Kecuali kalau sampai pada puncak tertentu mungkin, tapi jarang sekali. Secara umum laki-laki tidak akan. Kalau perempuan umumnya menangis biasanya terisak-isak, apalagi kalau ada kematian. Ya orang yang meninggal ya, biasanya yang kita lihat menangis teriak-teriak memang perempuan, apalagi sampai meratap, mukul-mukul badannya, narik rambutnya segala macam. Makanya wanita yang disebutkan. Tapi ulama mengatakan ancaman ini kena juga bagi laki-laki yang ikut meratapi. Kalau ada, di sini disebutkan wanita karena umumnya wanita yang melakukan itu. Karena umumnya wanita yang melakukan masalah itu. Ya, Allahu a'lam, itu yang dimaksudkan. Sudah waktu sekitar mendekati setengah jam insyaAllah. Kita bahas bab ke-31, masalah cinta kepada Allah. Tentu kalau kita bicara masalah cinta, kita bicara masalah pengorbanan dan pengabdian. Pengorbanan dan pengabdian. Beranjak dari surah Al-Baqarah, ayat 165 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Cinta berarti masuk di dalamnya apa? Pengorbanan dan pengabdian. Jadi kalau seseorang berani mengucapkan saya cinta kepadamu, berarti dia siap untuk berkorban dan mengabdi. Ya. Kalau ada orang mengucapkan saya cinta tapi ternyata pada saat pasangannya sakit, bangkrut, apalah ya, yang kira-kira dianggap sudah tidak berfungsi, maka dia tinggalkan. Ya. Atau temannya pada saat dia mengatakan saya cinta, saya suka sama kamu, tapi ternyata begitu bangkrut usaha dia tinggalkan. Ya. Maka yang dikatakan sahabat, pasangan yang setia, yang cinta, berarti siap mengabdi. Seperti itulah. Jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Allah artinya kita mengabdi dan tunduk kepadanya. Ya. Dan orang-orang beriman dalam surah Al-Baqarah disebutkan lebih mencintai Allah dari segala-galanya. Dalam surah At-Taubah ayat 24 bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum
wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Artinya yang betul-betul harus Allah dan Rasulnya didahulukan dalam segala hal. Itu baru dikatakan cinta. Sementara cinta kepada Allah SWT adalah bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala bagian daripada ibadah, karena Allah tidak ciptakan kita kecuali untuk beribadah kepadanya. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman dengan sempurna seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Ini makna cinta, jadi mendahulukan, memprioritaskan, berkorban dan mengabdi, dan seorang muslim harus Allah dan Rasulnya di atas semuanya. Makanya Nabi SAW menekankan dalam hadis ini, tidak dihitung sempurna iman seseorang sampai dia mencintai Nabi SAW melebihi anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Imam Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an ankadahu Allahu minhu kama yakrah an yukdhafa fin nar. Ada 3 perkara, barang siapa terdapat dalam dirinya ketiga perkara itu, dia pasti merasakan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain. Kapan selalu dia dahulukan? Apapun yang dia ingin makan, dia ingin minum, dia ingin bergaul, yang semua yang dia ingin lakukan, makan, minum, bergaul, menikah, bekerja, berteman, semuanya dia selalu tanyakan, apakah Allah dan Rasulnya bolehkan ini? Kalau boleh dikerjakan, kalau enggak. Maka itu baru dikatakan orang bisa merasakan kenikmatan iman. Yang kedua adalah orang yang mencintai seseorang tidak lain hanya karena Allah. Artinya betul-betul dia suka orang itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena kesolehannya, ya, karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merasakan kenikmatan iman. Dan yang ketiga, dan tidak mau kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah darinya, sebagaimana dia tidak mau kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Dan disebutkan dalam riwayat lain, la yajidu ahadun halawatal iman hatta ... Seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sampai disebutkanlah 3 hal ini. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Dia kemudian tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah, dan dia tidak mau kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran itu. Berarti di sini memang ada iman, itu ada, dan ada kenikmatan. Kalau sudah ada kenikmatan iman, maka akan lebih mudah bersyukur dalam semua nikmat dan bersabar dalam semua cobaan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik wa lan yajida abdun ta'mal imani wa in kathurat salatuhu wa siyamuhu hatta yakuna kadzalik wa qad sarat ammatu muakhatin atau muakhatin nasi ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Barang siapa mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membela seseorang karena Allah, dan memusuhi seseorang karena Allah, maka sesungguhnya pertolongan dari Allah hanyalah bisa diperoleh
dengan hal tersebut. Dan seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman sekalipun sholat dan puasanya banyak, sehingga dia bersikap demikian. Persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia, namun hal itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana seseorang mendahulukan apapun yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sukai seseorang, dari suami istri saja, bukan cuma sekedar cinta karena suka atau cenderung karena suka fisik, paras wajah dan seterusnya, atau keturunannya, atau ilmunya, atau apa saja kekayaannya, tapi memang dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, diikutkan dengan orang ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memang patuh padanya. Maka di situ baru terasakan kenikmatan iman, ya, sebagaimana sudah dijelaskan dalam beberapa hadis yang kita bacakan tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa taqatta'at bihimul asbab," dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali, ya. Ini menandakan pada hari kiamat maksudnya adalah kasih sayang. Itu makna daripada penyampaian tadi. Khusus untuk hadis yang terakhir ini saya ulangi lagi. Barang siapa mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, membela seseorang karena Allah, memusuhi seseorang karena Allah, maka sesungguhnya pertolongan dari Allah hanyalah bisa diperoleh dengan hal tersebut. Dan seseorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman sekalipun sholat dan puasanya banyak, sehingga dia bersikap demikian. Persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia, namun hal itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Maksudnya tidak ada balasan pahala kalau bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan bab ini, tafsir ayat dalam surah Al-Baqarah tadi, ya, yang pertama, Al-Baqarah 165, tentang ada orang-orang yang mencintai semua sekutu-sekutu Allah, patungnya, ya, berhala yang dia sembah, apa saja, pekerjaannya, hartanya, melebihi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cirinya adalah dia selalu menolak atau bahkan membatasi apa yang dia harus keluarkan untuk Allah. Dia kalau datangi fakir miskin, orang minta lillahi ta'ala supaya dia bisa dapat makan, dan kita juga dapat pahala, tapi dia nggak mau kasih, ya, berarti dia lebih mencintai hartanya daripada Allah. Padahal Allah sudah menjanjikan sebenarnya kalau dia bantu dia akan dapat balasan yang sempurna, ya. Jadi belum melakukan itu, dia lebih pilih tidur daripada dia bangun sholat malam. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan diterima doanya, dipenuhi hajatnya. Kenapa dia lebih pilih tidur, ya? Maka mestinya dia lebih mencintai Allah di sini. Apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, maka mereka berlumba-lumba dalam mengerjakan itu. Itu yang dimaksudkan dalam masalah ini tadi. Tafsir Al-Baqarah tadi. Yang kedua, tafsir ayat surah Al-Bara'ah atau At-Taubah, yang disebutkan tadi ayat 24, ya. Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabat, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maksudnya, kalau kalian terus meninggalkan cinta Allah dan harus selalu menolak itu, artinya tidak mau berkorban di jalan Allah SWT, maunya hanya urusan dunia saja, maka tunggulah Allah akan merugikan kalian. Yang ketiga, wajib mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaannya terhadap diri sendiri, keluarga dan harta benda. Dan ini sudah jelas, ya, walaupun Nabi SAW sudah meninggal, kita dahulukan maksudnya dari sabda-sabda beliau, dari keinginan dan hawa nafsu kita. Apapun yang kita suka, kalau Rasulullah SAW larang, kita tinggalkan. Karena kita kalau mengikuti Nabi SAW berarti kita mencintai Allah. Sebagaimana dalam ayat disebutkan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, hai Muhammad, kalau seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Juga sabda Nabi SAW tadi sudah jelas, tidak akan dihitung seseorang beriman sempurna imannya dan sampai dia mencintai aku lebih dirinya, keluarganya dan hartanya. Kemudian yang keempat, pernyataan tanda kutip tidak beriman bukan berarti keluar dari Islam, tapi artinya adalah tidak beriman dengan sempurna. Nabi SAW mengatakan tadi tidak dihitung sempurna iman seseorang sampai dia mencintai
aku melebihi daripada seluruh hartanya, keluarganya dan dirinya sendiri. Yang kelima, bahwa iman ada rasa manisnya. Kadangkala dapat diperoleh seseorang dan kadangkala juga tidak. Tapi kalau dia menambah dengan amal soleh, nanti dengan amal soleh imannya akan meningkat. Sebagaimana kita tahu, kalau kita terus saja sholat 5 waktu on time, kita terus saja mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka pasti kita akan sampai pada level di mana kita nanti akan merasakan sendiri kenikmatan iman itu dan tingkatnya tinggi, terasa nyaman. Bukti keimanan kita kalau ketinggalan merasa tidak enak. Kita sudah biasa sholat 5 waktu atau kita biasa tutup aurat, terus kemudian kita melanggar itu atau terlanggar, maka kita merasa nggak nyaman. Itu menandakan adanya kenikmatan iman di situ. Kemudian yang keenam, disebutkan 4 sikap yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh pertolongan dari Allah. Dan seseorang tidak akan menemukan rasa nikmatnya iman kecuali dengan keempat sikap tadi. Ya. Jadi itu ini sudah disebutkan ya. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ya, membela karena Allah, dan memusuhi karena Allah. Ya. Maka sungguhnya dia sedang berada di bawah wilayah atau perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau suka sama orang karena Allah, kalau kita pun meninggalkan dia benci karena Allah. Ya. Kalau kita membela, bela juga karena Allah, dan juga kalau kita memusuhi karena Allah. Yang ketujuh, pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang realita bahwa hubungan persahabatan para mukmin didasari atas kepentingan duniawi. Ya. Jadi maksudnya pernyataan yang disampaikan tadi di halaman 114 di bagian atas ini, awal paragraf, ya, itu menjelaskan kepada kita bahwasanya umumnya dunia karena ada maslahatnya. Tapi kalau karena Allah, itu tidak ada maslahat kecuali urusan akhirat saja. Nah, kalau orang hanya kena ke bisnis, begitu bisnis selesai ya sudah tidak ada lagi hubungan dan seterusnya. Yang kedelapan, tafsir ayat, dan terputuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Dalam Al-Quran tadi ya, yang Ibnu Abbas menjelaskan masalah itu, surah Al-Baqarah 166 ya. Terputuslah segala hubungan antara mereka, maksudnya adalah kasih sayang ya. Yang dimaksud sini berarti di hari kiamat nanti orang-orang yang tidak mencintai karena Allah, mereka akan terputus, tidak lagi kasih sayangnya. Tapi orang kalau mencintai karena Allah, membenci karena Allah, sampai di dunia dan pun di akhirat dia akan selalu ya terbawa dengan arus itu. Yang kesembilan, disebutkan bahwa di antara orang-orang musyrik ada yang mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat ya. Jadi ada orang-orang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, tapi syaitan menggelincirkan dia. Ya, di Mekah itu ada banyak sekali orang memuliakan Ka'bah dan mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala pemilik rumah itu. Tapi dia juga dari sisi lain membawa patung-patung yang dia anggap bisa jadi perantara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia berbuat syirik, tapi dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga itu. Tapi ini tidak cukup menyelamatkan dia, karena dia harus tidak boleh berbuat kesyirikan. Dia tidak boleh membuat kesyirikan. Yang ke-10, ancaman terhadap seseorang yang kedelapan perkara tersebut di atas orang tua, saudara, istri, kaum kerabat, harta, benda, perniagaan dan tempat tinggal lebih dicintai daripada agamanya Allah. Jadi kalau jihad lagi dipanggil, sholat lagi dikumandangkan, apalah ya, maka tidak ada negosiasi lagi. Semua urusan dunia ditinggalkan. Sampai kata Hasan Basri rahimahullah, aku telah menemukan generasi, maksudnya para sahabat, di mana seseorang di antara mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan apapun yang luput dari mereka dari urusan dunia ini. Meninggal orang yang dicintaikah, apa saja hilangnya benda yang disukai, maka sudah sampai pada level di mana para sahabat tidak lagi mempedulikan masalah itu, karena mereka jadikan dunia tempat lewat saja dan cintanya untuk Allah dan Rasulnya. Yang ke-11, mempertuhankan selain Allah dengan mencintainya sebagaimana mencintai Allah adalah syirik akbar. Mempertuhankan selain Allah dengan mencintainya sebagaimana mencintai Allah adalah syirik akbar. Dan sudah kita jelaskan masalah syirik akbar itu di bahasan-bahasan kita yang sebelumnya ya. Bahwasanya memang perbuatan syirik artinya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya, sementara Allah tidak mau disekutukan. Makanya Allah katakan dalam surah An-Nisa,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.